obstacle dalam mempelajari IELTS ini? Si IELTS ini ya. Berarti itu di reading ya? Ya, lebih ke reading. Ya, listening juga. Itu paling susah itu listening, Bang. Mungkin karena pengaruh udah 3 tahun di Jepang, jadi mendengar orang bicara itu kan tegas pengucapan a, u, e, o gitu. Vokalnya jelas. Kalau di English itu kurang agak tipis-tipis gimana gitu. Jadi untuk IELTS ya, kayaknya time yang terbaik ya di Sumatera Barat. Time Language Center ini salah satu kelebihannya juga memprovide kita dalam informasi untuk WHV gitu, Bang. Ngapain di Australia, kerja apa, cleaning service gitu misalkan? Itu malu nggak? Babu di negeri orang jadi sultan di negeri kita gitu, Bang. Babu di negeri orang jadi sultan di negeri kita. Bodoh amat sama omongan orangnya. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus magang juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya 4,5? Jadi berkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Well, nah anak muda sekarang kan di Indonesia ya khususnya itu English sebagai foreign language. Sometimes kalau di Malaysia itu sebagai second language, dan TOEFL tertinggi itu di Southeast Asia adalah di Filipina. Rata-rata TOEFL orang Filipina itu 550, dan nggak heran juga kalau Filipina itu sebagai nakes ya di Jerman, di Saudi, di Australia mereka sangat dibutuhkan. Nah, ngomong-ngomong soal bahasa Inggris ya, terutama IELTS, pengalaman Afdal dalam belajar IELTS kurang lebih udah 6 minggu nih di Time Language Center. Apa yang menjadi the big obstacle dalam mempelajari IELTS ini? Si IELTS ini ya. Ya, yang pertama itu paraphrase ya, yang paling challenging banget buat saya. Karena meaning dari setiap kalimat itu berbeda dengan yang di questionnya. Jadi buat tahu arti meaning dari kalimat itu emang harus dipelajari dan dicari tahu, Bang. Ya, berarti itu di reading ya? Ya, lebih ke reading. Ya, listening juga. Kalau listening tuh kayak kebiasaan pronunciation itu, Bang. Mungkin dari accentnya beda kan, terus mungkin dari speednya juga. Pokoknya dua itulah lumayan. Paraphrase ya, paraphrase itu menanyakan your lexical resources, sejauh mana range vocabulary-nya. Seperti kita bicara soal atmosphere, we just talk about ambience ya. Nah kalau anak muda sekarang vibe-nya beda ya. Nah tapi kalau di IELTS kita bicara ambience ya. Nah ini kan mencari kata itu ya yang menjadi problem buat Afdal. Oke, kalau Dio apa selama belajar IELTS ini? Ya, kurang lebih sama dengan Bang Afdal yang sebutkan tadi. Kurang lebih yang lebih sulit dari IELTS itu adalah ketika kita tidak memahami apa yang diminta di situ, Bang. Misalnya di reading, bagian reading itu kita mencari main idenya, itu yang paling penting, Bang. Jadi kalau maksud dari sebuah paragrafnya itu tuh sudah kita dapatkan, itu otomatis pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang ditawarkan itu kita sudah memahami sebagian besar apa maksudnya dan bisa kita jawab. Mungkin yang lebih susahnya itu di menggali atau mendapatkan main idenya itu, Bang, dari sebuah passage ya. Kalau matching heading gimana? Kalau matching heading memang ampun kita, Bang. Ya karena memang matching heading itu kita perlu membaca, umumnya kita perlu membaca semua passage-nya, Bang, ya kan. Kalau tidak membaca semua, itu kita tidak bisa mendapatkan main idenya dan susah mencari headingnya gitu, Bang. Iya. Yes, is that true? Kalau Rozi gimana? Bagian apa di IELTS yang paling jadi tantangan terbesar? Oh, kalau saya sendiri nggak begitu jauh berbeda dengan Afdal dan Dio. Itu paling susah itu listening, Bang. Mungkin karena pengaruh udah 3 tahun di Jepang, jadi mendengar orang bicara itu kan tegas pengucapan a, u, e, o gitu.
vokalnya jelas. Kalau di English itu kurang agak tipis-tipis gimana gitu. Jadi kurang jelas dan gimana arti dari yang dibilang gitu. Terus yang satu lagi itu reading, mungkin minim vocab jadi kurang lebih susah tuh mengerti paraphrase dari sebuah paragraf gitu. Oke, jadi susah ya. Nah, kan ini susah nih IELTS nih bagi kita-kita yang tidak terbiasa ya untuk mendengarkan, dan juga bagi anak-anak yang di luar sana yang masih malas belajar bahasa Inggris dari bangku SMP, SMA, bahkan kuliah. Dan teman-teman semua udah selesai kuliah baru mempersiapkan bahasa Inggris. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan pada mereka yang masih di tahapan tadi yang belum sampai kepada poin ini? Karena pada poin ini kita harus investasi waktu, ya kan? Investasi uang juga. Untuk ujian IELTS kan harganya 3.150.000 ya. It's very expensive ya. Dan itu kita meng-afford itu harus nabung dulu deh gitu ya. Oke, kalau pulang di Jepang banyak duit ya. Nah, ini kira-kira pesannya apa nih buat young generation, youth ya, youth yang masih belum ready dengan global experience dengan mempersiapkan bahasa Inggris? Kalau buat prepare bahasa Inggris sebaiknya dari muda, emang dari SD pokoknya, karena Inggris itu punya masa depan lah kalau kita bisa bahasa Inggris. Dan kalau mau belajar bahasa Inggris ya untuk IELTS ya kayaknya time yang terbaik ya di Sumatera Barat. Masya Allah, tabarakallah. Thank you so much ya untuk endorse. Saya nggak minta dia ya yang endorse ya. Cuman ya dia endorse. Thank you so much ya. Oke, Dio, apa tantangan, apa pesan bagi anak muda yang anak UNAN deh khususnya, karena you specific alumni dari Andalas University ya. Ya, kebetulan untuk kasih latar belakang dikit Bang, kan saya sudah belajar bahasa Inggris itu dari SMP sampai SMA. Nah, kemudian untuk dari SMA ke kuliah itu memang nggak ada sama sekali Bang, istilahnya vakum kan. Jadi untuk dulu TOEFL tuh sudah mencapai 500-an Bang. Nah, jadi karena masih di level segitu, saya sendiri pun merasa IELTS ini memang sulit gitu untuk dipelajari dengan masa sekarang. Jadi saran saya untuk generasi yang lebih muda itu sebaiknya sangat mempersiapkan lebih matang lagi dari sedini-dini mungkin gitu Bang. Jadi walaupun saya sudah dulunya dari SMP kan sudah belajar bahasa Inggris, saya masih menemukan kesulitan untuk belajar bahasa Inggris. Nah, saran saya itu lebih dini lagi untuk bisa belajar bahasa Inggris biar lebih menguasai gitu Bang. Sustainability dan konsisten ya. Nah, tempat terputus selama kuliah kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun? 4 tahun Bang ya. 4 tahun selama kuliah tuh nggak belajar bahasa Inggris sama sekali. Nah, akhirnya mulai keriting juga kan pas dihadapkan dengan IELTS. Ya, quite challenging ya. Kalau Rozi gimana? Karena bahasa Inggris ini sulit menurut saya. Jadi harus belajar itu dari sedini mungkin. Jadi untuk orang tua kalau bisa dari masih anak-anak tuh diajarin vocab atau pronunciation-nya. Jadi nanti kalau sudah tamat sekolah, jadi nggak sulit buat belajar IELTS atau TOEFL segala macamnya gitu. Jadi memang belajar ya, bahasa itu kan kalau pepatah Minang lancak kaji dibawa ulang, pasal jalan dia batampu ya. Saya yang udah pulang kurang lebih hampir tahun ketiga di sini ya, udah hilang vocab saya. Walaupun saya mencobakan menggunakan, tapi belajar langsung dari penutur asli itu akan berbeda. Nah, ini kita coba afford ya untuk mendatangkan penutur asli ke Time Language Center untuk belajar, tapi ya belum terjadi sampai saat ini. Kita akan coba untuk terus berusaha. Well, nah kira-kira WHV ini merupakan the windows for you to get a global experience? Pasti Bang. Itu sangat membuka kesempatan kami generasi muda lah Bang, khususnya di Padang. Kami kan baru tahu ini Bang, WHV ini seperti apa gitu. Nah, kebetulan saya tahu WHV ini memang dari Time Language Center yang khusus, mungkin banyak alumni-alumni yang WHV-nya, dan di tempat-tempat lain pun sebetulnya tidak fokus kepada WHV saja kan Bang. Kalau di lembaga-lembaga lain itu mungkin lebih ke LPDP ataupun General English. Nah, kalau di Time Language Center ini salah satu kelebihannya juga memprovide kita dalam informasi untuk WHV gitu Bang. The windows to the world ya. Nah, netizen atau kalangan akademisi ya, ini banyak yang tidak mensupport program WHV. Kenapa? Karena WHV itu bidang ada jadi babu ya, jadi kuli di pabrik gitu ya, menjadi yang tidak level non-managerial. Tetapi if you memiliki English proficiency seperti IELTS 8, is possible for you to work in level managerial.
Nah, bagaimana tanggapan teman-teman dikatai seperti itu? Apalagi ketemu sama dosen nanti ya, dosen dibilang ngapain di Australia, kerja apa, cleaning service gitu misalkan. Itu malu nggak? Ya kalau kita kaji lebih jauh Bang, kalau memang kita rasuki itu memang tidak pantas seperti itu untuk disebutkan ya Bang ya. Tapi selama kita orientasinya itu kan masing-masing orang itu orientasinya berbeda Bang. Nah kalau menurut kita tidak masalah apa yang disampaikan orang itu, dan itu pun worth it bagi kita. Kalau misalnya duit itu tuh walaupun kita disebut babu di sana, tapi babu di negeri orang jadi sultan di negeri kita gitu Bang. Babu di negeri orang jadi sultan di negeri kita. Itu tidak masalah Bang. Iya kan Bang? Jadi kalau kita udah jadi sultan di negara kita, siapa yang mau mengatakan kita lagi gitu Bang? Iya, betul. Gitu sih sebenarnya Bang. Berarti disumbat saja muncungnya dengan dua dia. Bener Bang. Itu aja sih. Ya, ini disclaimer sedikit ya. I'm not trying to discourage as a cleaning service, tapi kan banyak akademisi di Indonesia yang mengatakan bahwa ngapain juga lu jadi ikut WFH, karena ujung-ujung jadi pekerja pabrik, unskilled labor ya. Yang di packing itu kan unskilled labor, maksudnya nggak terlalu penting ya. Intelektual di situ bekerja, yang as long as you have a good muscle and then endurance-nya tinggi, bisa tahan bekerja 12 jam dengan gaji $32 sejam ya. Itu akan menjadi tantangan omongan netizen ya. Netizen Indonesia ini kan luar biasa pedes nih ya. Ya. Ini Rozi bagaimana? Waktu di Jepang itu kerja di bagian apa waktu itu? Waktu itu di bagian construction, kadang di pabrik, kadang juga ngerakit di lapangan gitu. Berarti udah terbiasa dengan physical work ya? Udah terbiasa sekali Bang. Yang berat, yang sulit itu udah biasa. Berarti kayak Australia piece of cake lah ya buat dia ya. Nah itu masuk tuh idiomatic expression ya. Cocok nggak pas tadi tuh? Cocok Bang. Cocok benar. Ya, piece of cake lah buat Rozi ya. Nah tapi udah terbiasa juga nggak keluarga barangkali keluar negeri lagi jadi kuli lagi gitu? Sebenarnya gini Bang, kalau tergantung tujuan kita mau gimana gitu. Kan mungkin kita datang itu langsung mau jadi apa gitu, manajer segala macam. Jadi butuh proses dan butuh perjuangan juga. Nanti kalau kita udah lama di sana, udah ada pengalaman, bisa melanjut pendidikan, kita pasti punya tujuan yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi kalau pas datang nggak mungkin langsung jadi ini langsung nggak. Jadi butuh proses gitu Bang. Kalau menurut saya sih gitu. Betul, di Indonesia aja mau kerja di Kacap nggak bisa langsung Kacap kan, jadi AO dulu, jadi branch manager dulu, baru jadi kepala cabang ya. Nah kalau Abdal nggak panas kupingnya kalau diomongin jadi kuli lagi di Australia? Kayaknya enggak sih Bang. Soalnya bodo amat sama omongan orang. Ya tapi kalau tinggal di luar negeri itu kayaknya lebih nyaman Bang. Kayak nggak ada orang yang kenal kita kan, kita bebas mau kemana, nggak ada yang tahu. Jadi nyantai aja kemana aja sih. Selagi yang positif ya. Ya. Jadi bebas ngelakuin hal yang positif ya, jangan hal yang negatif. Karena negatif pun ikut bebas. Oke. Ya, dari anak-anak muda ini saya melihat bahwa optimisme yang ada di mata-mata mereka untuk berjuang lagi di Australia setelah di Jepang lanjut ke Australia. Ini belum kemana-mana berarti ya? Belum Bang, belum pernah keluar negeri sama sekali. Ini yang pertama. Ya ini yang pertama, dan mudah-mudahan ini yang pertama Bang gitu kan. Tapi saya mainnya di Sumatera Barat aja Bang, nggak ada keluar-keluar gitu. Ya, yang perlu makan kita, yang perlu pendanaan untuk perencanaan bisnis Abdal adalah Abdal, yang perlu perencanaan untuk pengembangan agriculture sektor adalah Dio yang tahu, dan agriculture sektor Sumatera Barat itu 53% ya agriculture di Sumatera Barat. Mau tsunami, mau gempa, mau tsunami teknologi, kita masih perlu makan. Jadi bisnis agriculture itu bisnis yang nggak ada mati di dunia. Bahkan diprediksi 2050, kalau kita nggak berhasil menurunkan suhu bumi menjadi 1,5 derajat, maka kita 30% akan kelaparan. That's disaster in the future yang perlu kita antisipasi. Dan yang menginvestasi di bidang agriculture itu sangat bagus sekali idenya ya. Oke, ada kepikiran jadi permanent resident nggak di Australia nih? Sejauh ini belum Bang, karena ya mengingat tadi saya anak tunggal kan Bang, iya. Jadi rasanya nggak mungkin untuk membuat permanent resident ke situ Bang, karena orang tua pun juga menyuruh cukup 2 tahun aja lah di Australia gitu. Setelah itu pulanglah katanya. Iya. Izin cuma 2 tahun ya? Izinnya cuma 2 tahun, mana tahu nanti bisa di up lagi kan, di extend lagi. Disuguhi lagi dengan yang lain-lain kan, mungkin bisa diperpanjang lagi mudah-mudahan Bang ya. Kalau Afdal mau jadi warga negara Australia nanti, kalau ada kesempatan? Ya kalau ada kesempatan kayaknya mau nyoba Bang, lihat situasi di sana juga sih. Kalau nyaman. Kalau Rozi? Ya kalau ada kesempatan kenapa tidak ya? Ya karena tinggal di luar negeri itu sangat nyaman dan sangat aman sekali dibandingkan negara berkembang gitu. Karena mereka kan negara maju, jadi teknologi dan
kepedulian dari pemerintah itu sangat tinggi. Beda sama negara kita. Ya berbeda sekali Bang, kalau jujur. Fakir dan miskin anak terlantar ditanggung oleh negara di Indonesia ya. Kalau di Australia kemarin waktu pandemi COVID-19 itu negaranya memfeeding masyarakat kurang lebih 1 juta. Itu kurang lebih $3.000 per orang. Luar biasa ya Australia. Jadi kalau Anda permanen di situ Anda juga akan ikut. Jangankan kayak saya aja pekerja migran ya di Australia itu juga mendapat manfaat yang luar biasa sewaktu pandemi kemarin. Jadi kita kan ada superannuation ya atau pensiun di Australia itu ada pensiun walaupun Anda bukan PNS ya. Anda dapat pensiun. Setiap pemberi kerja wajib memberikan pensiun waktu itu 9% ya. Nah, kalau saya nggak tahu berapa persentasenya dari gaji kita, bukan dari ambilkan dari gaji, tapi ditambahin ya. Ini pas pandemi kemarin kita dibolehkan mengambil $10.000 untuk survive. Jadi semua orang mengklaim superannuation yang seharusnya itu diambil di usia 65 tapi boleh diambil sekarang. Wah, that's great. Itu bentuk kepedulian negara terhadap masyarakat walaupun saya bukan warga negara Australia ataupun bukan permanent resident di Australia. Nah, time udah tadi ya? Udah ya? Oke, apa lagi yang mau diomongin? Mau ada pesan-pesan terakhir ya? Kita mau closing ya? Closing, oke. Ya, saya teringat apa kata Ihsan, lebih baik migran daripada migran gak punya duit. Lebih baik jadi babu dan kemudian jadi sultan di negeri kita. Ya, betul sekali Bang. Kayaknya konco Ihsannya juga teman Ihsan Akrab juga membuat slogan baru untuk WHV ya. Biarlah jadi babu, yang penting jadi sultan di negeri ini. Benar Bang, kita sefrekuensi jadi pikirannya sama lah gitu Bang. Ya, hujan ameh di rantau orang, hujan batu di kampung gitu. Ambil amehnya bawa ke kampung, bangunlah istana. Setuju nggak sih? Setuju. Ya, oke. Jadi gue menangkap beberapa message yang luar biasa dari anak muda sekarang adalah yang pulang dari Jepang ini tetap pengen melanjutkan sekolah kerja di luar negeri. That's great. Nah, kita doakan semoga semua cita-cita teman semua ini berhasil di tahun 2023 ini ya, dan berangkat di akhir tahun ataupun lebih cepat lebih baik di Agustus barangkali ya. Kita tunggu SDWAV-nya dan selamat ujian nanti tanggal 15 Juni. Semoga mendapatkan IELTS sesuai dengan targetnya sehingga bisa mencapai pursue your dream in the future, dan kita Timeline Usaha akan mensupport 110.000%. Ya. Nah, thank you so much ya untuk udah berbagi cerita dari Jepang, dari where you came from? Lubuk Basung Bang. Lubuk Basung ya. Udah berbicara, mudah-mudahan semuanya bisa mewujudkan mimpi-mimpinya di masa mendatang. Thank you so much for watching guys. Don't forget to like, share, and subscribe this YouTube channel. Dan kita tunggu apa kata mereka berikutnya di episode mendatang. Thank you. Goodbye.